Ya, assalamualaikum anak-anak. Kita bakal bahas terkait nilai dan norma. Jadi nilai dan norma ini sebenarnya sudah masuk ke dalam setiap kelompok nanti di pembahasannya. Cuman agar kalian lebih paham, maka ibu jelaskan kembali karena tidak semua kelompok mengerjakan. Oke anak-anak. Nah, nilai sosial di sini perbuatan saling menolong merupakan perbuatan yang saling menolong merupakan suatu yang bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut nilai sosial. Anak-anak, nilai sosial ini di mana ketika kalian mendapatkan pandangan dari seseorang, inilah bisa dikenal dengan nilai sosial. Misalkan, oh, anak ini berbuat baik ya, dia suka menolong orang, maka diberikan nilai sebagai labeling kalau anak ini adalah anak baik. Kayak gitu. Jadi nilai sosial itu yang diberikan oleh masyarakat terhadap kalian. Kalian seperti apa tingkah laku di masyarakat, maka dapatlah nilai dari orang itu. Begitupun kalian melihat orang lain. Jadi nilai sosial itu adalah pandangan dari diri orang lain. Ada ciri-ciri nilai sosial. Pertama, rekonstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Konstruksi berarti yang dibangun oleh masyarakat. Pandangan atau labeling bahwa anak ini anak baik, anak ini anak tidak baik, seperti itu. Jadi dapat dilihat dari rekonstruksi masyarakat terkait apa yang dilihat sama dia di masyarakat. Selanjutnya disebarkan antara sesama warga masyarakat. Yakni bukan bawaan dari individu. Kenapa disebarkan? Kayak misalkan, kalian pernah lihat nggak ibu-ibu lagi belanja atau gimana, suka cerita, ih anak ini baik ya, dia suka ngebantuin ibunya. Ih anak ini baik ya, dia suka bantuin neneknya atau bagaimana, atau anak ini kayaknya kurang baik deh karena suka pulang malam-malam, kayak gitu. Itu adalah yang disebarkan oleh masyarakat. Kenapa akhirnya masyarakat bisa mengetahui kalian seperti apa pandangannya, walaupun itu belum tentu benar ya pandangan orang lain itu, karena kan karena yang tahu diri kalian baik atau tidaknya adalah kalian. Selanjutnya terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Sosialisasi ini yang diajarkan oleh orang tua kalian dikenal dengan sosialisasi primer, ya, dan sosialisasi sekunder di masyarakat. Oke, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial di manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Jadi, ketika anak ini dipandang baik, maka dia akan, oh alhamdulillah saya dipandang baik. Namun ketika dia dipandang tidak baik, akan terpengaruh bahwa saya aja nggak dipandang baik, ngapain saya sok baik gitu. Jadi inilah yang harus diperbaiki di masyarakat. Jangan melabeling seseorang dengan tidak baik, karena ketika dia labeling tidak baik, maka dia mungkin bisa saja mengikuti apa yang bilang tidak baik itu. Selanjutnya ada fungsi nilai sosial. Di sini dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menerapkan harga sosial di suatu kelompok, mengarahkan masyarakat berpikir dan berperilaku, menentukan terakhir manusia dalam memenuhi peran-peran sosial, alat solidaritas, dan alat pengawas kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem. Kenapa kok bisa dikenal dengan alat pengawas atau pengontrol? Karena apa anak-anak? Karena ada orang lain yang mengawasi gerak-gerik kita setiap hari, ya, atau menilai kita. Jadi ketika kita melakukan hal yang buruk, maka dia akan memberitahukan atau membicarakan kepada orang-orang hingga akhirnya kita nggak boleh lagi berbuat buruk, kalau nggak kita akan dinilai buruk. Selanjutnya ada pembagian nilai. Di sini ada 3 pembagian nilai. Pertama, nilai material, vital, dan kerohanian. Ya, kalau material ini yang berguna bagi manusia. Ingat, notes-nya adalah sesuatu yang berguna. Di sini, unsur fisik manusia, berarti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Maksudnya apa bu unsur fisik? Unsur fisik itu berarti yang di dalam diri kalian. Ya, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal. Nah, inilah nilai material yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Ya, yang paling penting. Selanjutnya ada nilai vital, yaitu yang berguna sebagai unsur kegiatan dan aktivitas manusia. Contohnya di sini adalah mobil, motor, dan handphone. Kenapa Bu dibilang ini? Karena contohnya sekarang kalian lagi pembelajaran daring, yang dibutuhkan oleh kalian adalah handphone,
dan laptop, serta kuota internet pastinya. Selanjutnya mobil untuk berkendara dan motor untuk berkendara. Seperti itu anak-anak. Inilah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan aktivitas manusia. Selanjutnya nilai kerohanian. Ya, di sini bagian batiniah terhadap manusia, di mana manusia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kayak kita tiap hari sholat 5 waktu, termasuk abis itu kita sholat sunnah, kita baca Al-Quran, kita zikir pagi dan petang. Nah, ini bentuk nilai kerohanian di agama kita, agama Islam. Selanjutnya ada norma sosial. Norma yaitu aturan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok yang dilandasi oleh nilai kejujuran yang dihargai dan dicita-citakan di masyarakat. Ya, jadi norma itu adalah sebuah aturan yang berlaku secara tidak langsung di masyarakat yang dimana ada beberapa norma sosial di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa tingkatan norma. Pertama, cara atau usage. Ya, anak-anak ya. Cara atau usage ini merupakan proses interaksi yang terus-menerus. Jadi yang dimana ini adanya proses interaksi di masyarakat. Ya, ini adalah bentuk perbuatan. Kalau Volkswagen atau kebiasaan atau habit itu biasanya apa yang sering kita lakukan setelah perbuatan itu kita akan jadi cara itu adalah perbuatan, kebiasaan itu adalah perbuatan yang berulang-ulang, tata kelakuan ini adalah aturan yang kelakuan yang nantinya kalau melanggar akan ada aturannya. Adat istiadat ini yang diatur oleh adat. Seperti itu anak-anak. Nah, biasanya kalian itu sering melakukan yang namanya yang ini nih, yang paling sering 3 hal ini yang bakal sering kalian lakuin. Kenapa? Karena kalau misalkan adat istiadat tidak terlalu dini kan, kecuali kalau kita ganti adat istiadat ini menjadi agama. Ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dan klasifikasi norma. Oke, anak-anak, norma agama berarti yang diatur dalam agama kita. Ya, aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, norma agama ini anak-anak, sanksi dan dosa. Di norma agama ini ada yang namanya pahala dan dosa. Jadi ketika kalian melakukan sebuah kebaikan, maka kalian akan mendapatkan pahala. Ketika kalian melakukan keburukan, maka kalian akan mendapatkan dosa. Dan kalian sudah tahu itu. Selanjutnya, norma kesusilaan itu apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di masyarakat. Ya, contohnya di sini ketika kamu menggunakan pakaian minim di masyarakat, maka akan dianggap buruk. Namun ketika kamu menggunakan pakaian tertutup, maka dianggap baik. Selanjutnya, ada norma kebiasaan. Di sini merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar ataupun tidak menjadi sebuah kebiasaan. Di sini contohnya anak-anak, kebiasaan kita adalah ketika ada orang sakit maka kita akan menjenguknya. Ya, atau mengucapkan syafaqillah, syafaqallah, syafaqullah gitu. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Oke, norma kesopanan ini ketika kita berperilaku. Ya anak-anak ya, ketika kita mau lewat depan orang-orang, permisi, kita ucapkan permisi atau salam, seperti itu. Dan kita salim kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya norma hukum, berarti aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, kita diatur oleh undang-undang. Ya, ada KUHP ya. Ketika kita melanggar KUHP, maka kita akan berbenturan dengan norma hukum. Oke anak-anak, pembahasan minggu depan kita ini, jadi kalian pelajari sistem norma, habis itu minggu depan kita bahas ini, selanjutnya kita bakal ujian ya anak-anak ya. Jangan lupa tugas-tugas kalian yang belum dikumpulkan, segera dikumpulkan. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.